sahabat, selamat datang di podcast Merasa PGSD. Ruang diskusi terbuka dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Perkenalkan, aku Nurul Sagita, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2024. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang lagi hangat, yaitu mengenai efisiensi anggaran negara. Yang katanya sih demi pembangunan, tetapi yang terasa malah kampus makin sepi kegiatan, beasiswa makin susah, bahkan pelayanan kesehatan pun menjadi terbatas. Nah, bareng narasumber kita pada kali ini, kita akan kupas apa itu efisiensi anggaran negara, dampaknya di lapangan, dan suara mahasiswa tentang semua ini. Oke, jadi kali ini kita bersama dengan narasumber kita. Silakan memperkenalkan diri ya tuh. Baik, terima kasih. Halo Sobat Merasa semuanya, saya Fernanda Rizky Ardila, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD Unila Angkatan 2022. Bagaimana kabarnya tuh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasanya lancar tuh? Lancar. Alhamdulillah. Oke, Atuh, mungkin kita langsung to the point aja ya tuh. Iya. Oke, jadi gini nih Atuh. Pada saat ini tuh pemerintah kan pasti lagi gencar soal efisiensi anggaran negara. Nah, yang katanya sih itu untuk memperkuat infrastruktur dan prioritas nasional. Nah, tetapi nih Atuh, kita nih di kampus ini ngerasain hal yang beda. Nah, menurut Atuh nih, sebenarnya ini benar-benar efisiensi atau ada sesuatu yang lebih dalam atau justru ini malah merupakan pengalihan isu Atuh? Bagaimana tuh? Baik, jadi di sini Atu akan coba bicara dari sudut pandang Atu. Jadi efisiensi anggaran itu kan merupakan pemangkasan atau pengurangan dana operasional di bidang-bidang tertentu tanpa mengurangi kinerja suatu bidang. Jadi dia bisa dikatakan efisiensi apabila bidang itu tetap bisa optimal menjalankan tugas-tugasnya dan tetap bisa berjalan. Jadi efisiensi ini merupakan salah satu bentuk yang tujuannya ini untuk menjalankan program kerja. Seperti yang kita tahu, pemerintah kita kan memiliki banyak program kerja. Jadi, dalam merealisasikan program kerja dari pemerintah, mereka mengadakan efisiensi anggaran ini. Harapannya, dengan adanya efisiensi anggaran ini, mereka jadi memiliki anggaran untuk menerapkan dan juga menggelontorkan anggaran untuk dilaksanakannya program-program tersebut. Tapi, seperti tadi yang sudah disampaikan, memang saat ini di kampus bisa kita lihat lingkungannya menjadi lebih sepi katanya ya. Iya, karena di pendidikan itu banyak yang dipangkas gitu. Walaupun yang dipangkasnya kalau sudah disampaikan oleh pemerintah itu di bagian dana untuk alokasi dinas, perjalanan dinas, untuk ATK, untuk percetakan, dan juga bagian untuk skripsi atau seminar-seminar lainnya, penelitian-penelitian. Nah, tapi nyatanya saat ini seperti yang kita tahu, penelitian-penelitian kan juga jadi lebih terbatas karena adanya pemotongan atau efisiensi ini. Jadi, kalau sudah seperti ini, sebenarnya efisiensi anggaran ini untuk siapa? Oke, nah itu dia. Jadi pemotongan ini bisa menjadi bentuk upaya ya tuh. Oke, terus kalau dari sisi mahasiswanya tuh, apakah kita ini cuma bisa pasrah atau seharusnya bagaimana tuh baiknya? Kita sebagai mahasiswa harusnya lebih terbuka terhadap informasi-informasi dan pembaruan yang ada di lingkungan kita. Kita tidak boleh apatis, kita nggak boleh hanya bisa lewat media sosial, kita cuma bisa, kok ini kayak gini, kayaknya ini nggak sesuai, tapi kita tidak bisa mengekspresikan itu. Seharusnya sebagai mahasiswa kita bisa andil turut untuk menyampaikan aspirasi kita. Ketika kita rasa itu tidak sesuai, kita boleh menyampaikan. Bukannya negara kita adalah negara yang demokratis. Benar banget Atuh. Oke, kemudian untuk langkah awalnya tuh, kita kan bisa membuka diskusi kayak yang kita lakukan di podcast kali ini ya tuh. Tetapi kalau misalkan selain diskusi seperti ini, apakah ada cara lain tuh supaya suara mahasiswa itu bisa terdengar tuh? Iya, bisa. Contohnya kita bisa melakukan sebuah petisi. Kalau di tingkat universitas, seperti kegiatan kampus ini, kita bisa mengajukannya ke dekanat, kita bisa melakukan pengaduan mahasiswa. Di setiap kampus pasti ada pengaduan mahasiswa, dan itu bisa diakses oleh seluruh mahasiswa supaya mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Selain itu,
di Indonesia ini kalau nggak viral, maka susah untuk bisa direspon oleh pemerintah ya, dalam tanda kutip gitu. Jadi mumpung sekarang ini masih ada teknologi, media sosial juga semuanya itu lagi terbuka, kita bisa menyampaikan seluruh aspirasi kita di sana. Tetapi ingat, harus dengan sopan karena kita beralma mater mahasiswa. Benar banget, Atu. Jadi sebenarnya nih kita tidak hanya menjadi korban kebijakan ini ya, Atu, tetapi kita itu sebenarnya masih memiliki ruang untuk dapat melawan dan menyuarakan keresahan kita. Nah, oke Atu, mungkin sebelum kita tutup, ada pesan terakhir tidak Atu? Atau seperti closing statement dari Atu mungkin untuk teman-teman mahasiswa di luar sana? Baik, kalau closing statementnya mungkin lebih ke mari kita sama-sama untuk lebih memahami dan aware terhadap lingkungan kita, terhadap perubahan, terhadap hal-hal yang menurut kita tidak sesuai, kita boleh untuk menyampaikan. Mari kita sama-sama menjadi mahasiswa yang kritis, tetapi tetap harus dengan adab dan sopan santun. Wah, keren banget. Teman-teman mahasiswa, jadi suara kita itu penting. Kita itu bukan hanya menjadi calon penerus profesi guru, tetapi juga menjadi harapan untuk anak-anak Indonesia. Jadi, efisiensi itu perlu, tetapi bukan hanya mengorbankan masa depan. Oke, Sobat Perasa PGSD, itulah tadi diskusi kita tentang efisiensi anggaran dan dampaknya kepada mahasiswa. Yuk kita menjadi calon pendidik yang tidak hanya pintar mengajar, namun kita juga harus berani bersuara. Semoga ini bisa menjadi pemantik untuk kita semua supaya kita dapat lebih kritis dan juga aktif terhadap isu-isu lainnya. Jangan lupa terus ikuti podcast Merasa PGSD dan follow akun media sosial Forkom PGSD Unila. Sampai jumpa di episode selanjutnya.